jadi sekarang saya udah tahu nih ada beberapa investasi yang boleh, ada juga yang diharamkan. Nah, saya mau ke Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz Afwan, mungkin ini banyak milenial yang masih bingung. Jadi mungkin Ha-ha. boleh dibuat lebih detail lagi, spesifik lagi sebenarnya investasi apa sih yang diperbolehkan sesuai syariat Islam nih? Mohon Oh penjelasannya baik, Guru, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, Masya Allah, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan Islam itu indah, kita sama-sama belajar supaya kita terhindar daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pertanyaannya sekarang, investasi apa saja sih yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam? Sebenarnya yang diatur Islam itu yang disebutkan yang haram. Supaya apa? Supaya yang halal banyak, gitu kan? Jadi sebenarnya yang kita mau sebutkan ini yang dilarang saja. Yang dilarang berarti selain daripada itu diperbolehkan. Nah itu enaknya. Kan banyak juga teman-teman nih kalau kita udah jelasin nih, kita udah jelasin dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, lalu mereka nanya lagi, kalau ini dilarang Ustaz, kalau ini dilarang enggak? Apa yang tidak kami sebutkan berarti diperbolehkan gitu. Betul, Subhanallah. Maka kalau pertanyaannya, apa saja syarat investasi itu maka bisa disebut dengan halal? Ternyata syarat yang pertama yang jelas terhindar daripada investasi pada sesuatu yang haram. Misal kita mau investasi tapi kita tahu kita investasi di perusahaan pembuat khamr. Investasi di perusahaan pembuat minuman keras, pembuat yang namanya narkoba, maka subhanallah sudah jelas haramnya. Kita investasi pada pakaian-pakaian yang membuka aurat, maka itu subhanallah jelas haramnya karena investasi pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah investasi yang di dalamnya ada praktik riba. Jadi kalau ada praktik riba di dalamnya, maka kita dilarang, haram. Yang ketiga, investasi pada sesuatu yang jahalah. Yang jahalah itu kita nggak ada ilmunya di situ. Nggak biasa main cryptocurrency misalnya. Nggak tahu misalnya main saham digital atau bitcoin misalnya. Tapi ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Tidak tahu sesuatu di dalamnya. Maka mungkin halal bagi orang lain, haram bagimu. Kenapa? Karena engkau tidak ada ilmunya di dalamnya. Ketidaktahuan di dalamnya. Kemudian yang terbebas daripada gharar. Gharar, penipuan. Dan terbebas daripada boror. Boror itu adalah saling merugikan. Maka subhanallah terbebas lagi daripada apa? Dari maisir, daripada perjudian. Kenapa misalnya ada yang menggolongkan, mungkin dari tadi bertanya, terus haram apa halal nih? Kok beda pendapat? Memang perbedaan pendapat ulama. Kenapa? Karena pada awalnya sesuatu ini halal, namun ternyata misal Bitcoin pada awalnya halal, tapi ternyata bisa dipakai juga sekarang di situs-situs perjudian. Maka itu yang membuat ulama mengharamkannya. Maka harus terbebas daripada tadi maisir, daripada perjudian. Kemudian terbebas lagi dari apa? Terbebas daripada ghaban. Apa itu ghaban? Sesuatu pengelabuhan. Investasi kepada sesuatu, namun ternyata tadi sudah sampaikan guru kita Ustadz Maulana, bukan punya dia. Iya kan? Beli saham pagi, sore dipaksa untuk menjualnya. Kenapa? Karena penjual sebelumnya ternyata bukan pemilik aslinya. Kenapa demikian dilarang? Karena Islam melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Subhanallah, bukan punya dia tapi dijualin ke orang lain. Lalu dipaksa lagi orang yang tadi membelinya untuk menjualnya kembali. Maka silahkan dicatat, harus terhindar daripada investasi yang haram, terhindar daripada riba, terhindar daripada gharar, daripada boror, daripada maisir, daripada ghaban, daripada jahalah, terhindar daripada sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Allahu ta'ala. Masya Allah. Nah makanya Islam juga menganjurkan untuk kita memperdalam lagi ilmunya. Ilmunya Ya, harus ada ilmunya. Betul, supaya kita tahu nih kita investasi nih ngeluarin uang segini ternyata dipakainya untuk apa sih oleh perusahaan tersebut ya. Masya Allah. Nah menarik banget nih kita bicara kaya zaman now. Ini banyak banget anak muda itu yang berpikir bahwa aduh zaman sekarang kayaknya di saat lagi pandemi seperti ini kayaknya jadi YouTuber enak nih. Nah mohon izin nih, Ustadz Syam kan punya juga nih ya akun YouTube. Bisa dibilang lah saya juga konten kreator gitu. Kadang kalau misalnya lagi di rumah aja kita bikin konten. Saya juga gitu. bikin, cuman gak di follow. Habib juga ada, Ustadz Maulana juga Ustadz Maulana ada. Nah makanya ini penting nih sebenarnya nih ya.
menurut Islam apakah boleh kita itu menggunakan uang hasil YouTube katakanlah dari AdSense atau iklan nih Ustadz Syah? Mohon penjelasannya gimana? Saya juga punya YouTube channel. Kita sama-sama bermain di YouTube channel gitu Betul. misalnya. Nggak usah disebut ya, Maulana Channel. Gitu. Itu disebut juga Ustadz. UMC. Gimana nih, jadi Maulana boleh Channel. nggak nih Ustadz Syam nih? Gimana ya, pengen bilang enggak boleh, kita juga punya. Nah, Pengen gitu, bilang coba. boleh, mungkin ada sesuatu yang diharamkan, nanti aja deh setelah yang satu ini aja lah. Setelah satu, aduh bikin penasaran aja. Ya udah jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.